Puisi ini berjudul Negeri Para Bajingan. Kataannya saya lihat apa ya? Kayak orang keluar dari orang apa ya? Busuk hatinya. Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Sampah ini mulutnya. Kebijakan dan proyek pembangunannya hanya untuk cari cuan. Sampai kapan kalian terus mencela dan mencaci maki bangsamu sendiri? Gak ada wanita begitu berjilbab menggunakan bahasa. Ini dia mengatakan untuk tanah airnya sendiri loh. Pendidikan, kesehatan, bahkan hukum jadi barang dagangan. Untuk negeri sendiri, ini bukan kritik. Ini menghinakan. Vonis bisa dapat potongan. Sampai kapan kalian buta dan tuli untuk melihat kemajuan dan perkembangan bangsa ini? Dan dia berkata situ apa? Semuanya. Negeri ini semuanya bajingan. Dengan judul apa? Negeri Bajingan. Status tersangka tergantung orderan. Saya terkejut lihat perempuan ini. Tapi emang dasar perempuan ini memang sudah busuk dari dulu. Wahai para pecundang Republik, bukalah mata hati kalian. Jadi kalau Anda katakan inilah negeri para bajingan, saya akan katakan ini hari apa? Inilah wanita bajingan. Subsidi tergantung pesanan. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Jangan tanyakan soal keadilan. Inilah negeri para bajingan. Anda wanita bajingan. Kenapa? Anda nggak pantas dalam segala hal. Belum lama waktu itu dia mengutarakan di tweetnya apa? Dia mengatakan menghina Pancasila burung Garuda. Iya, ketika dia membuat puisi tersebut, dia tidak berpikir sama sekali. Saya heran, kok ada orang wanita menghinakan tuh alasan katanya itu satir. Dia makan, dia tidur, dia mencari nafkah, dia hidup, bahkan dia BAB pun di tanah Ibu Pertiwi. Tidak ada satir. Kalau misalkan saya katakan keluarga Anda tuh keluarga bajingan. Ternyata dia krisis moral dan miskin akhlak. Tapi di sini Anda menggunakan kata apa? Negeri para bajingan. Ini saya perhatiin kata-kata Anda itu dalam video itu, Anda mengatakan semuanya loh. Indonesia ini dipenuhi oleh orang-orang bajingan tidak cocok untuk kehidupanmu. Indonesia ini dipenuhi oleh orang-orang bajingan, lebih baik Anda pulang ke negeri Anda. Bawa sanak famili Anda, bawa teman-teman Anda. Anda duduk sama siapa? Anda emang sekubu dengan Rocky Gerung. Dan saya tahu kubu Anda ini semua. Inilah puisi Negeri Para Bajingan, karya Rahma Sarita, sindir pemerintah dan tuai kontroversi. Presenter Rahma Sarita belum lama ini membuat geger seluruh Indonesia dengan karya puisinya. Puisi yang berjudul Negeri Para Bajingan ini sukses menyita perhatian banyak kalangan dan menjadi kontroversi tersendiri. Karena isinya yang menyindir pemerintah itu, seketika banyak pihak yang tidak terima terhadap puisi tersebut. Dilansir kilat.com dari YouTube viral peristiwa pada Minggu 13 Agustus 2023, inilah isi puisi karya Rahma Sarita yang kontroversial itu. Caleg PDI Perjuangan Ferdinand Hutahian murka dengan puisi yang dibacakan oleh mantan presenter Rahma Sarita. Puisi itu berjudul Negeri Para Bajingan. Dalam puisinya, Sarita mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah dari pembangunan infrastruktur hingga masalah hukum yang bisa dijual balikan. Ferdinand mengatakan, Indonesia negara yang damai dan mempunyai budaya dan adab tinggi, sehingga tak pantas disebut negeri para bajingan. Ada banyak bajingan terutama di Yaman, makanya negaranya hancur. Beda dengan negeri ini, Nusantara yang gemah ripah loh Jinawi, negeri yang adab dan budayanya tinggi, ujar Ferdinand Hutahian di Twitternya. Mantan kader Partai Demokrat ini mengaku geram dengan puisi Sarita. Dia bahkan menyebut Sarita kurang ajar. Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Kebijakan dan proyek pembangunannya hanya untuk cari cuan. Pendidikan, kesehatan, bahkan hukum jadi barang dagangan. Vonis bisa dapat potongan. Status tersangka tergantung orderan. Subsidi tergantung pesanan. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Jangan tanyakan soal keadilan. Inilah negeri para bajingan. Pejabatnya banyak yang korupsi. Sepertinya sudah tuman. Transaksi janggal ratusan triliun tinggal kenangan. Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Utang jadi andalan. Tanah air pun digadaikan.
Inilah negeri para bajingan, yang modalnya hanyalah kebohongan, dan senjatanya hanya menebar ketakutan dan perpecahan. Antar kelompok dibentur-benturkan, dan jangan coba-coba untuk kritik atau meneriakkan kebenaran, karena kau akan dianggap sebagai ancaman. Buzzer pun dikerahkan, dan tak lama kau juga akan jadi tahanan. Inilah negeri para bajingan, di mana pemimpin dan keluarganya ingin berkuasa sepanjang zaman. Segala cara dihalalkan. Inilah negeri para bajingan. Jangan tinggal diam, kawan. Lawan kebejatan. Tak perlu menunggu MK membuat keputusan, karena semua lembaga negara sudah menjadi dagelan. Buruh, mahasiswa, dan rakyat semua adalah tumpuan untuk merebut kembali negeri dari tangan para bajingan. Sekaranglah waktunya perubahan. Saya geram melihat betina kurang ajar ini bikin puisi negeri para bajingan. Pengen kuludahi mukanya, celetuk Ferdinand. Sebelumnya, belum usai heboh soal kalimat bajingan tolol dari mulut Rocky Gerung, kini muncul puisi dari Rama Sarita berjudul Negeri Para Bajingan. Sebelumnya, Rama Sarita juga pernah melakukan aksi serupa. Rama Sarita pada tahun 2020 silam bikin heboh publik dari posisinya sebagai staf tenaga ahli pimpinan MPR Lestari Murdijat. Ia dipecat langsung karena mengunggah tulisan Pancasila versi Wakanda di laman Facebook. Adapun isi unggahan tersebut adalah Pancasila versi negara Wakanda. 1. Ketuhanan yang berkebudayaan. 2. Kemanusiaan untuk golongan sendiri dan tidak beradab untuk golongan lainnya. 3. Perpecahan Wakanda. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh oligarki kekuasaan. 5. Ketidakadilan sosial bagi yang berseberangan dengan penguasa. Lambangnya burung emperit noleh ke kiri. Unggahan tersebut langsung menuai pro dan kontra di masyarakat. Rama Sarita sendiri menjelaskan bahwa ia tidak berniat menghina Garuda Pancasila, melainkan hanya membuat satir untuk merujuk pada negara fiktif Wakanda. Ia juga mengucapkan permintaan maafnya di publik. Rama Sarita kemudian menulis permintaan maaf lantaran penuh dengan komentar hujatan dari warganet. Saya cek semua akun medsos saya penuh dengan komentar hujatan karena saya dianggap menghina Pancasila. Mohon maaf jika terjadi kesalahpahaman, tulisnya di akun @rahmasarita. Mohon dimengerti, saya sama sekali tidak bermaksud menghina lambang negara burung Garuda Pancasila. Jelas sekali yang saya maksudkan adalah sebuah satir untuk mengkritik perkembangan saat ini. Saya merujuk negara fiktif Wakanda, seandainya negara itu ada. Sama sekali bukan burung Garuda secara utuh. Kalau banyak yang kurang berkenan, kali ini saya mohon maaf. Semoga ini bisa menjelaskan maksud dari postingan kemarin, sambungnya.